Anda bekerja 12 jam sehari, hanya untuk membakar habis gaji Anda di koin micin yang nilainya bisa jadi nol saat Anda bangun besok pagi? Saya mengerti perasaan Anda. Saat Anda merasa lelah dengan tekanan kantor yang tidak ada habisnya, investasi spekulatif terlihat seperti pintu keluar darurat. Anda merasa butuh profit 1000% dalam semalam, karena gaji bulanan terasa tidak pernah cukup. Namun, sadarilah, sistem ini dirancang untuk membuat Anda tetap dalam kondisi burnout. Jika Anda terus menggunakan mentalitas penjudi, mari kita jujur satu sama lain. Mengapa Anda ada di titik ini? Karena Anda lelah. Lelah menatap layar monitor 12 jam. Lelah dengan atasan yang tidak tahu terima kasih. Dan lelah melihat saldo rekening yang cuma numpang lewat setiap akhir bulan. Sarkastik. Lalu, Anda melihat layar ponsel. Sebuah koin kripto baru naik 500% dalam 2 hari. Atau saham gorengan yang sedang diguyur volume besar. Anda berpikir, mungkin ini jalanku. Tapi mari kita bedah realitanya dengan kepala dingin. Ketika Anda menaruh sisa gaji ke instrumen spekulatif dengan harapan profit instan, Anda sebenarnya sedang membeli tiket lotre, bukan berinvestasi. Anda sedang memberikan donasi kepada pemain besar, institusi atau bandar yang memang menunggu likuiditas dari orang-orang yang sedang lelah seperti Anda. Bayangkan skenarionya. Anda memasukkan 10 juta rupiah, uang hasil lembur berbulan-bulan, ke koin yang bahkan tidak memiliki fundamental dasar. Dalam 24 jam, nilainya anjlok 80%. Uang Anda tersisa 2 juta rupiah. Hard hitting. Pertanyaannya, apakah stres yang Anda rasakan saat melihat angka merah itu sebanding dengan kelelahan yang Anda alami di kantor? Tentu tidak. Anda hanya menambah beban mental di atas kelelahan fisik yang sudah menumpuk. Sistem ekonomi ini sangat cerdas. Ia tahu persis kapan Anda berada di titik terendah secara psikologis. Saat Anda putus asa, kemampuan rasional Anda menurun. Itulah saat di mana ilusi kekayaan instan bekerja paling efektif. Anda tidak sedang membangun aset. Anda sedang membeli mimpi yang dirancang untuk meledak tepat di depan mata Anda. Jika Anda terus-menerus mencari jalan pintas, Anda tidak akan pernah benar-benar keluar dari siklus burnout ini. Anda justru terjebak dalam loop. Kerja keras, burnout, judi, rugi, lalu dipaksa kerja lebih keras lagi untuk menutupi kerugian. Serius, ini bukan strategi keuangan. Ini adalah resep menuju kehancuran finansial total. Anda harus berhenti melihat pasar sebagai mesin uang instan dan mulai melihatnya sebagai mekanisme pertumbuhan aset. Investasi yang benar tidak akan membuat Anda kaya dalam semalam, namun ia akan memastikan Anda tidak perlu bekerja keras selamanya. Sekarang, mari kita bicarakan mengapa otak Anda selalu terpancing untuk melakukan kesalahan fatal ini dan bagaimana cara memutus rantai penjudi yang sedang menggerogoti masa depan finansial Anda. Mari bicara jujur menggunakan angka. Dalam dunia investasi, matematika adalah hakim yang paling kejam. Dia tidak peduli seberapa besar harapan Anda untuk kaya mendadak. Matematika tidak pernah berbohong. Banyak dari Anda yang terjebak di saham gorengan atau koin micin hanya karena tergiur janji keuntungan 100% dalam seminggu. Tapi, apakah Anda pernah menghitung risiko kehancurannya? Mari kita bedah. Bayangkan Anda memiliki modal 100 juta rupiah. Karena tergoda spekulasi yang digoreng bandar, harga aset tersebut anjlok 50%. Modal Anda tersisa 50 juta rupiah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Untuk kembali ke angka 100 juta rupiah semula, aset tersebut tidak cukup hanya naik 50%. Anda membutuhkan kenaikan sebesar 100% dari posisi 50 juta rupiah yang tersisa agar bisa balik modal. Artinya, Anda terjebak di lubang yang sangat dalam. Semakin besar kerugian Anda, semakin mustahil untuk memulihkannya. Inilah alasan mengapa spekulasi adalah cara tercepat untuk menghancurkan masa depan finansial Anda. Anda tidak sedang berinvestasi. Anda sedang melakukan perjudian dengan peluang yang sudah diatur agar Anda kalah. Sekarang, bandingkan dengan instrumen yang stabil, seperti indeks saham yang memberikan imbal hasil rata-rata 10% hingga 12% per tahun. Mungkin bagi Anda yang terbiasa dengan janji keuntungan 500% dalam sebulan, angka ini terdengar membosankan.
Tapi disinilah letak kekuatan compounding interest atau bunga berbunga. Jika Anda menanamkan modal secara disiplin dan membiarkannya tumbuh, kekuatan eksponensial dari waktu akan bekerja untuk Anda. Ini bukan tentang seberapa cepat Anda lari, tapi tentang seberapa lama Anda mampu bertahan di dalam permainan. Serius, empatis. Saat Anda memilih spekulasi, Anda membakar waktu dan energi yang seharusnya Anda gunakan untuk membangun aset produktif. Anda kelelahan karena harus terus-menerus memantau grafik yang volatile. Sementara di sisi lain, investasi yang benar justru memberikan Anda ketenangan pikiran. Anda tidak perlu begadang melihat monitor. Anda hanya perlu disiplin, sabar, dan percaya pada proses matematika yang sudah terbukti selama berpuluh-puluh tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda ingin terus menjadi penjudi yang berharap pada keajaiban? Atau Anda ingin menjadi investor yang membangun kekayaan secara sistematis? Jangan biarkan ego Anda mengalahkan logika angka. Karena pada akhirnya, pasar akan selalu mengambil uang dari orang yang tidak sabar dan memberikannya kepada orang yang disiplin. Sekarang, hentikan kegilaan Anda mengejar jackpot yang belum tentu datang. Kalau Anda benar-benar ingin keluar dari siklus burnout dan berhenti menjadi budak korporat selamanya, Anda butuh struktur, bukan keberuntungan. Anda butuh sistem yang bekerja saat Anda tidur, bukan spekulasi yang membuat Anda terjaga sepanjang malam. Langkah pertama, dan ini mutlak, bangun fondasi. Anda tidak boleh menyentuh pasar saham atau kripto sebelum punya dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran. Pipi. Simpan dana ini di instrumen liquid seperti reksadana pasar uang atau emas. Kenapa? Karena saat guncangan ekonomi terjadi, atau saat Anda sudah tidak sanggup lagi menghadapi atasan yang toksik, dana inilah yang jadi peluru kebebasan Anda. Tanpa ini, Anda hanyalah seorang penjudi yang sedang bertaruh dengan uang sewa bulan depan. Langkah kedua, gunakan aturan 70%. Alokasikan 70% dari portofolio Anda pada aset blue chip atau ETF yang sudah teruji sejarahnya. Di Indonesia, carilah saham perbankan besar atau sektor konsumer yang fundamentalnya sekeras baja. Ini adalah mesin pertumbuhan kekayaan Anda dalam jangka panjang. Memang membosankan? Betul. Tidak ada adrenalin di sini? Jelas. Tapi ingat, investasi yang baik itu memang membosankan. Kalau Anda mencari hiburan, pergilah ke kasino. Jangan ke pasar modal. Langkah ketiga, saya tahu Anda masih ingin sensasi high risk, high reward. Bola. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah mengalokasikan lebih dari 5-10% dari total aset Anda ke instrumen high risk seperti koin micin atau saham gorengan. Anggap saja ini uang hiburan. Jika uang ini hilang, hidup Anda tidak hancur. Jika uang ini terbang 1000%, itu hanyalah bonus kecil untuk mempercepat perjalanan Anda. Langkah terakhir, ini komitmen utama. Sediakan dana darurat. Saya ingin Anda menyediakan 6 bulan pengeluaran dalam rekening terpisah. Tanpa ini, Anda hanyalah seorang penjudi yang sedang bertaruh dengan uang sewa bulan depan. Langkah kedua, gunakan aturan 70%. Alokasikan 70% dari portofolio Anda pada aset blue chip atau ETF yang sudah teruji sejarahnya. Di Indonesia, carilah saham perbankan besar atau sektor konsumer yang fundamentalnya sekeras baja. Ini adalah mesin pertumbuhan kekayaan Anda dalam jangka panjang. Memang membosankan? Betul. Tidak ada adrenalin di sini? Jelas. Tapi ingat, investasi yang baik itu memang membosankan. Kalau Anda mencari hiburan, pergilah ke kasino. Jangan ke pasar modal. Langkah ketiga, saya tahu Anda masih ingin sensasi high risk, high reward. Boy. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah mengalokasikan lebih dari 5-10% dari total aset Anda ke instrumen high risk seperti koin micin atau saham. Strategi ini saya berikan bukan untuk membuat Anda kaya mendadak besok pagi. Saya bicara sebagai mentor yang ingin melihat Anda memiliki ketenangan finansial. Strategi ini dirancang agar saat pasar modal rontok atau terjadi guncangan global, Anda tetap bisa tidur nyenyak. Kita membangun kekayaan secara sistematis, bukan berdasarkan harapan kosong di grup Telegram pompa-pompa harga. Ingat, kekayaan sejati dibangun di atas disiplin alokasi aset, bukan tebakan beruntung. Jika Anda merasa edukasi finansial seperti ini penting untuk menyelamatkan masa depan Anda dari keputusan impulsif, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Di sini, kita bicara angka, kita bicara logika, dan kita bicara strategi nyata
untuk memenangkan permainan uang di level global. Jangan sampai Anda tertinggal di belakang hanya karena kurangnya strategi. Mari kita bicara jujur. Kenapa Anda sering sekali merasa panas hati saat melihat postingan orang lain di media sosial pamer profit ratusan persen dari koin micin atau saham gorengan? Jawabannya sederhana, karena Anda merasa tertinggal. Anda melihat uang mudah, sementara Anda sendiri merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang melelahkan setiap harinya. Namun disinilah letak jebakannya. Begitu Anda mencoba mengejar tren tersebut dengan uang hasil kerja keras Anda, disitulah Anda bukan lagi sedang berinvestasi. Anda sedang berjudi. Untuk memutus siklus emosional yang merusak ini, Anda memerlukan sebuah sistem yang bernama Dollar Cost Averaging atau DCA. Apa itu DCA? Jadi, ini adalah strategi di mana Anda menginvestasikan sejumlah uang yang tetap secara rutin pada interval waktu yang ditentukan, tidak peduli apa yang terjadi di pasar. Bayangkan skenario ini. Anda menetapkan bahwa setiap tanggal 25 setelah gajian, Anda menyisihkan 2 juta rupiah untuk masuk ke aset dengan fundamental kuat, misalnya reksadana indeks atau saham blue chip. Saat harga pasar sedang naik, Anda mendapatkan unit lebih sedikit. Tapi saat pasar sedang terkoreksi atau merah membara, uang 2 juta rupiah Anda justru mendapatkan unit yang jauh lebih banyak. Apa keuntungan jangka panjangnya? Anda tidak lagi perlu membuang energi mental untuk menebak-nebak. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Atau apakah ini saatnya untuk cut loss? Anda sudah memiliki sistem yang berjalan di latar belakang secara otomatis. Strategi DCA ini memaksa Anda untuk mengalihkan fokus dari mencari keuntungan cepat menjadi membangun aset secara berkelanjutan. Ketika Anda melihat orang lain panik karena harga koin micin mereka anjlok 50% dalam semalam, Anda tetap bisa tidur nyenyak. Mengapa? Karena Anda tidak sedang mempertaruhkan keberuntungan. Anda sedang menjalankan mesin pertumbuhan modal yang disiplin. Dalam dunia finansial, orang yang paling sukses bukanlah mereka yang berhasil menebak titik terendah pasar, melainkan mereka yang mampu tetap konsisten meski pasar sedang tidak bersahabat. Dengan DCA, Anda menghilangkan bias emosi, yaitu rasa takut saat rugi dan rasa serakah saat harga melambung, yang selama ini menjadi musuh terbesar dalam portofolio Anda. Mulailah hari ini, berhenti mencoba menebak masa depan, dan mulailah membangunnya dengan sistem yang terukur. Jika Anda ingin terus belajar bagaimana menyusun portofolio yang tahan banting dan membangun kekayaan secara logis, pastikan Anda menekan tombol subscribe di channel Info Finansial Global. Kita akan bedah terus strategi investasi yang objektif, tanpa bumbu drama, untuk masa depan Anda.